Salam jumpa pemirsa Dharma TV, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Anti Arjanti bisa hadir untuk menjumpai Anda kembali di program Ngobras, Ngobrol Santai pemirsa. Dan pemirsa, saya masih bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa pada kali ini. Tapi saya kenalkan nanti dulu pemirsa ya. Oke, kali ini saya mau membahas tentang pendampingan pengetahuan kesehatan masyarakat pemirsa. Ya, masalah kesehatan menjadi sangat penting bagi pertumbuhan manusia seutuhnya dalam rangka membangun kehidupan yang amat sehat dan sejahtera. Namun, masih banyak masyarakat yang memandang sebelah mata tentang kesehatan itu sendiri. Lalu bagaimana sih upaya pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Batu guna memberi pemahaman pentingnya kesehatan bagi masyarakat? Dan kali ini saya perkenalkan langsung kepada Anda pemirsa Dharma TV yang di rumah. Saya bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Anti. Oke, saya ini selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu, Dr. Kartika Tri Sulandari. Kan TU udah saya sebut ya. Harus saya sebut lagi. Oke dokter, kita hari ini suasananya luar biasa banget ya. Nuansa kafe-kafean gitu, kafe kekinian gitu dokter ya. Cocok sama ngobras. Betul sekali, ngobrol santai, ngobrolnya di tempat yang santai. Kita ada di Bun Kantin, tepatnya di Jalan Panglima Sudirman, Ngaglik, Kota Batu pemirsa. Oke, dokter Kartika, kali ini kita membahas tentang apa ya tadi? Ingat gak judulnya? Tentu saja, maaf. Oke. Tentang edukasi kesehatan pada masyarakat ya. Betul, lebih tepatnya pendampingan pengetahuan kesehatan masyarakat dokter ya. Sehat hari ini dokter? Iya, cuma udaranya Batu kan agak panas ya, jadi kayaknya agak kering gitu. Tenggorokan kering ya pemirsa. Pas Senin juga, jadi kayak ini ya, lagi pas puasa juga. Lagi kasih Oke, baik. Kita minggu lalu ketemu ya dokter ya, kita ketemu lagi hari ini ya. Oke, ketemu lagi. Sekali ya. Oke, baik, pendampingan pengetahuan kesehatan masyarakat. Dokter, saya mau langsung bertanya ya. Kira-kira ini apa benar ini dokter? Masyarakat yang belum paham mengenai pentingnya kesehatan dokter, atau karena memang tidak paham dengan pengetahuan tentang sehat dokter masyarakat ini? Iya, sepertinya kalau kita lihat kasus penyakit yang berbasis kebiasaan atau lingkungan masih ada, ini artinya memang pemahaman masih belum semuanya merata. Kalau tahu mungkin sudah ya, tapi paham dan melakukan ini yang mungkin masih belum semuanya. Jadi artinya kita dengan potret kasus kesakitan yang seperti itu, ya artinya memang kesadaran masyarakat atau pemahaman masyarakat masih belum merata atau belum maksimal ya. Nah, berarti ini pemahaman masyarakat yang kiranya masih belum maksimal begitu ya? Apa yang menjadi penyebabnya itu dokter? Ya sebenarnya salah satunya adalah terkait lifestyle ya, kayak hidup. Jadi misalnya lah, kita tahu bahwa makanan yang instan, yang bermicin-micin itu nggak sehat gitu, tahu kan? Paham kan gitu ya. Tapi ya kalau boleh dikonsumsi sekali-sekali gitu ya, paham kan harusnya. Tapi ternyata dengan kebiasaan, lifestyle atau apapun gitu ya, ternyata dikonsumsinya masih rutin. Nah itu contoh-contohnya. Jadi permasalahan kenapa sih tahu, kadang juga sebenarnya paham tapi tidak dilakukan. Jadi terkait kebiasaan-kebiasaan. Contoh gampang, cuci tangan sebelum makan gitu. Dulu waktu Covid kita tertib ya. Begitu sekarang, lihat gorengan menarik kita nggak tahu habis pegang apa langsung aja. Nah ini sebenarnya tahu kan, tangan saya mungkin menyentuh apapun, cuci tangan dulu, enggak ternyata, padahal tahu. Jadi kebiasaan, kemudian juga lingkungan ini berpengaruh untuk membuat perilaku masyarakat untuk hidup sehat ini belum bisa maksimal. Meskipun sudah sebenarnya tahu atau bahkan sampai paham gitu ya. Berarti memang ini sebetulnya dari pola kebiasaannya. Betul, ya? Pola kebiasaan yang harusnya memang sudah dipatenkan begitu, polanya begitu, tapi sudah mulai hilang dengan tengah masyarakat kali ini dokter ya. Oke. Tapi apakah ini memang menjadi fenomena sendiri di Kota Batu ini, dokter? Iya, sebenarnya hampir seluruh kalau di Indonesia ya, hampir kita temui dimanapun, kecuali mungkin di daerah-daerah tertentu yang
bisa jadi memang standar hidup maupun pendidikan sosial ekonominya merata bagus, kemudian juga program dari pemerintahnya juga bagus. Ini baru bisa kita merubah menjadi perilaku yang baik gitu. Selama karena masyarakat kita juga masih kompleks ya, banyak juga bukan hanya dari sisi pendidikan, sosial ekonomi, akses juga daerah perkotaan, pedesaan ini juga ada berpengaruh terhadap gaya hidup tadi. Berarti memang pengaruh yang paling dominan itu dari gaya hidup. Betul, ya, kebiasaan. Kebiasaan. Nah, kira-kira ada nggak sih dokter ini cara-cara sendiri untuk mengubah kembali kebiasaan yang kurang baik menjadi yang baik itu? Ada caranya nggak sih dokter mungkin? Ya memang caranya selain menyadarkan ya dengan edukasi berbagai macam alat edukasi ya, kita bisa secara langsung, bisa lewat media, bisa lewat gambar atau apapun. Tentunya memang perubahan itu harus sedikit dipaksa. Artinya dipaksa seperti kita pengalaman COVID ya, kita akhirnya dipaksa untuk mau. Nah ini juga prokesnya memang seperti dipaksa ini memang harus kita lakukan. Kita dalam bentuk misalnya ya dengan peraturan-peraturan ya kan. Misalnya pada saat waktu-waktu tertentu atau kegiatan tertentu yang kemungkinan mungkin berinteraksi dengan banyak orang, itu kita harus dengan prokes. Seperti itu kan peraturan yang memaksa orang untuk melakukan perubahan-perubahan itu. Termasuk pola makan tadi ya. Dari pola makan tadi ya dokter ya. Jangan dilupakan itu ya. Oke. Nah, dokter tadi kan kita sudah membicarakan tentang kebiasaan lifestyle begitu ya dokter ya. Sekarang saya mau beralih mengenai bentuk-bentuk penyuluhan kesehatan dari dinas kesehatan sendiri. Itu apa saja penyuluhan dokter yang telah dilakukan? Iya, karena kita kesehatan ini kan seluruh siklus kehidupan ya, dan kita punya sasaran yang beda-beda. Misal untuk remaja nih, remaja saat ini nih anak-anak sekarang ini Gen Z ya, jadi dia sudah melek dengan Gen Z, mereka melek teknologi, maka kita tidak bisa lagi melakukan penyuluhan konvensional. Jadi kita lewat media sosial. Kita bisa lewat program-program juga di sekolah, titip di sekolah karena sebagian mereka pada usia pendidikan. Kalau di sekolah berarti UKS ya? Bisa dari UKS, bisa juga dari kita titipkan materi ke guru, seperti itu bisa. Kemudian kalau kita sasarannya di masyarakat, misalnya lansia yang lebih banyak di rumah, edukasinya bisa lebih langsung ke sasaran, ada kunjungan rumah. Berarti ini kemudian rumah ke rumah banyak. Iya, pada kasus-kasus tertentu dilakukan kunjungan rumah. Kemudian juga kita melalui kader-kader kita. Jadi kita membina kader yang dari masyarakat itu sendiri, yang diberikan pembekalan juga terkait masalah kesehatan yang mereka akan bisa menyampaikan secara langsung. Oke, ini maksudnya kader untuk yang dikhususkan untuk kader kesehatan, jadi bisa lansia, bisa balita, bisa ibu hamil, jadi kader kesehatan di situ. Oke, ini kan tadi kan dokter ketika mengatakan bahwa untuk yang ini kan lansia terdapat kasus tertentu ya. Kalau yang di Batu sendiri ini apa ini kasusnya? Ya misalnya yang mobilitas terbatas ya, nah itu kita kunjungi. Atau misalnya dia aksesnya nggak ada yang nganter, meskipun ini ya mobilisasinya bisa bergerak, nah itu yang kita kunjungi. Ada misalnya penyakit-penyakit tertentu yang memang harus rutin dikunjungi atau rutin obatnya, ini masuk kategori tertentu. Oke. Berarti ini kan ada pula yang mobilitasnya terbatas, mungkin karena kan dari segi usia. Betul, sakit juga bisa juga. Kira-kira kalau di prosentasikan di Batu sendiri ada berapa ini lansia yang mengalami kasus tertentu ini dokter? Relatif tidak banyak ya, karena kita sebenarnya juga punya program untuk lansia itu posyandu lansia. Jadi setiap RW, sehingga mereka itu juga bisa akses setiap bulannya. Jadi kalau yang benar-benar dikunjungi ini mungkin tidak sampai 10% ya, karena sebagian mereka bisa akses melalui posyandu lansia. Jadi di situ juga ajang untuk melakukan edukasi, bukan hanya pemeriksaan kesehatan saja. Oke. Kalau untuk posyandu lansia dengan anak-anak ini tempatnya jadi satu ya maksudnya? Saat ini memang ada berbeda-beda setiap tempat, ada yang bersamaan, ada yang berbeda. Jadi ada yang misalnya posyandu balitanya pagi, lansianya sore, ada yang bisa bersamaan. Nah nanti tapi ke depan kita ada program yang namanya integrasi layanan primer, artinya
pelayanan kesehatan itu nanti diintegrasikan, digabungkan dari semua siklus kehidupan. Jadi nanti posyandu yang kita nanti ke depannya konsepnya semua bisa akses ke sana, baik ibu hamil, remaja, balita maupun lansia. Tapi saat ini yang kita jalankan selama ini masih terpisah-pisah berdasarkan program. Berarti nanti rencananya kan seperti posyandu lansia nanti juga terpusat diintegrasi Betul, layanan primer gitu ya. betul. Kedepannya begitu dokter ya? Iya, ke depan kita akan beralih seperti itu. Oke, baik dokter. Berarti kan sudah banyak sekali penyuluhan yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan sendiri, mulai dari tingkat RT RW, desa, kecamatan, kelurahan dan lain sebagainya begitu. Nah, sejauh ini penyuluhan apa sih ketika proses penyuluhan? Ada nggak sih kendala yang memberatkan Dinas Kesehatan ketika penyuluhan begitu? Sebenarnya kalau proses penyuluhannya enggak ya, karena penyuluhan lebih satu pihak ya kami menyampaikan. Tetapi yang kita inginkan tadi untuk mereka paham dan kemudian melakukan ini yang tentunya ada kendala. Yang agak sulit. Iya, jadi kita juga perbaikan-perbaikan terkait media penyuluhan. Jadi konten-kontennya juga lebih diperbaharui, menyesuaikan kebutuhan. Bisa jadi contoh misalnya ya, kenapa kok ASI susu formula lebih diminati? Mungkin iklannya lebih terlihat, wah kalau saya pakai susu ini anak saya tumbuh gini, sementara iklan ASI tidak seheboh itu. Nah, kita bentuk promosi kesehatan yang seperti itu yang sekarang kita mulai beralih. Jadi masyarakat inginnya seperti apa sih? Jadi kalau ternyata melihat sesuatu yang itu kita bisa tertarik dan ingin ikut, maka itu yang kita coba lakukan. Oke. Berarti sebisa mungkin membuat tampilannya lebih menarik agar bisa lebih dipahami mempengaruhi gitu ya, untuk bisa Oke. berperilaku sehat. Oke, ini mau ada yang lewat, dokter. Tetap dalam program Wawancara Ngobras. Sudah jangan kemana-mana pemirsa. Baik, kembali Anda bersama kami dalam program Ngobras Ngobrol Santai. Kita beralih ke segmen kedua. Masih bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu, Dr. Kartika Tri Sulandari. Gimana Ibu? Lanjut. Tambah cantik aja ya ini ya. Kalau dilihat ya. Ketularan sama Mbak Andri. Ketularan. Oke, baik. Dokter, kita masih membahas mengenai pentingnya kesehatan bagi masyarakat, dokter ya. Ini kan sudah banyak penyuluhan-penyuluhan yang digalakkan di tiap-tiap tiap-tiap wilayah begitu ya, bahkan kepada masyarakat pun juga. Nah, tadi dokter mengatakan bahwa ini juga ada penyuluhan yang tingkat remaja, kemudian lansia. Nah, kalau untuk remaja sendiri kan dia kan lebih, berarti kan untuk medianya harus lebih dibuat menarik ya. Kalau ke sosmed berarti ya. Nah, ini kalau boleh tahu ke sosmednya Dinas Kesehatan atau ada yang lain mungkin dokter? Iya, sosmed ya. Kalau untuk sosial media ya kita ada misalnya Instagram, Facebook, ini seperti itu. Dinas Kesehatan, kemudian di puskesmas jaringan kita, itu kan kita selalu menyampaikan bukan hanya kegiatan-kegiatan tapi juga promosi kesehatan. Sekali waktu juga ketika ada event-event kita ajak anak-anak untuk berinteraksi. Biasanya event-event apa ini dokter kalau untuk yang remaja ini? Iya, remaja kita punya program aksi bergiziku ya. Jadi aksi bergiziku ini meliputi bagaimana remaja ini bisa paham tentang isi piringku remaja dan minum tablet FE untuk remaja putri. Tablet buat apa? Iya, untuk mencegah anemia karena anak-anak ini anak perempuan remaja putri ini kan kelak akan menjadi ibu, maka harus dipersiapkan sejak awal. Jadi ketika mereka nanti kebutuhan akan zat besinya kurang dari makanan, maka dia dibantu dengan suplemen. Karena memang saat ini kan kita juga tahu pola makan anak-anak tidak seluruhnya bisa memenuhi konsep isi piringku. Oke. Berarti ini untuk program aksi bergiziku ini juga sudah disosialisasikan sampai ke sekolah-sekolah juga ya? Iya, dan kita juga ada roadshow, jadi anak-anak juga bisa melakukan aktivitas di sana selain minum FE bersama. Mereka juga kemarin ketika kita menjelang event Hari Kesehatan Nasional ada lomba untuk penyuluhan. Jadi kalau penyuluhan peer antar sesama ini kan lebih masuk ya, mereka punya
gaya bahasanya sendiri yang bisa dipahami Iya, sendiri. Nah, baik, ini dalam rangka untuk menggolkan aksi bergiziku nih. Oke, belum. Ini saya mau tanya lagi yang sebelumnya nih dokter ya. Ini vitaminnya emang ditujukan untuk remaja putri aja, remaja putri enggak? Ya, karena kebutuhan akan remaja putri untuk FE ini kan lebih besar karena mengalami masa menstruasi, Oh, betul, ya kan. betul. Jadi kemungkinan aneminya lebih besar. Jadi memang lebih dikhususkan remaja putri. Remaja putra sih boleh-boleh saja, tapi yang disarankan memang untuk remaja putri karena ada fase-fase tadi. Oke, ada kendala nggak sih dokter ketika sosialisasi ke tingkat remaja kala itu? Iya, pastinya ya. Karena kan dianggapnya ini aduh obat, aduh nggak enak, nanti mual, ada efek samping yang lain. Nah, kita tentunya ketika remaja kita juga pakai influencer. Oh, cari mana sih remaja yang bisa mempengaruhi temannya sendiri gitu. Jadi itu yang kita jadikan role model bahwa minum FE itu menjadi gaya hidup gitu. Untuk kita bisa bukan bertahan ya, untuk ke depan investasi sehat kita sudah dimulai dari sekarang. Oke, luar biasa ya. Berarti ini memang dikhususkan untuk remaja putri ya, pemirsa, untuk minum FE ini ya. Karena ini masuk dalam program ini ya, apa namanya tadi itu Aksi aksi bergiziku. bergiziku, luar biasa ya. Baik, dokter, saya mau bertanya ke yang lain ya, dokter ya. Oke. Ini mengenai pengetahuan kesehatan bagi masyarakat, dokter. Apa memang ini ada kebijakan tersendiri dari pemerintah, misalnya undang-undang begitu? Iya, sebenarnya kalau bicara pengetahuan ya Mbak, saat ini akses sangat mudah. Saya rasa semua masyarakat pasti bisa mengakses gitu ya. Kita tinggal klik butuh apa itu bisa. Tetapi memang pemerintah ini yang wajib juga untuk mendampingi supaya yang diaksesnya tidak salah. Karena sebagian informasi yang kita dapatkan juga belum tentu benar. Nah, ini peran pemerintah hadir di sana. Bagaimana kita tetap menjadi semacam yang mengarahkan mana-mana nih yang harusnya masyarakat bisa akses. Selain tentunya program-program rutin kita seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, saya mau bertanya ke posyandu lansia yang nantinya kan berarti untuk yang tadi program posyandu lansia, kemudian aksi bergiziku, nantinya kan akan terpusat di integrasi layanan primer. Nah, ini rencananya nanti ini akan digolkan kapan ini? Ya, jadi tadi kalau dimaksud yang aksi bergiziku ini untuk kegiatan sekolah, jadi berbeda dengan posyandu. Jadi kita Berbeda saat ya? ini ada posyandu itu ada posyandu balita, ada posyandu lansia, ada posyandu remaja, ada posyandu juga untuk usia produktif. Nah, dengan program integrasi layanan primer yang sudah dicanangkan secara nasional, tahun depan kita harusnya sudah terintegrasikan menjadi satu. Tetapi tentu tidak mudah merubah langsung seperti itu. Jadi konsep nanti untuk Kota Batu kita akan buat pilot project dulu di masing-masing wilayah sehingga sudah bisa berjalan. Di masing-masing desa di Kota Batu ini? Di masing-masing wilayah puskesmas kita akan coba untuk membuat layanan posyandu prima yang terintegrasi dari semua siklus kehidupan. Ketika itu polanya sudah bisa berjalan, tinggal diadop oleh masing-masing desa. Karena merubah ini kan tidak mudah karena melibatkan banyak pihak. Oke, berarti ini sudah ada sasaran untuk pilot project-nya di mana ya? Ini Ya, untuk tahun 2024 ya, ini 2024, ya, dokter ya? iya. Kita akan siapkan. Sudah disiapkan pemirsa Dama TV. Berarti ini warga Kota Batu nanti siap-siap nanti ya. Kira-kira nanti wilayah mana yang kena ya? Yang jadi pilot project ya. Oke, baik. Berarti kan tadi dikhususkan untuk yang posyandu lansia, posyandu balita, remaja dan juga usia produktif gitu ya. Ngomong-ngomong untuk yang posyandu remaja ini kegiatannya apa ya? Dokter belum tahu ya. Kegiatannya satu pastinya screening ya. Screening itu deteksi awal karena usia produktif ini juga meskipun dia masih remaja sudah bisa dideteksi sejak awal nanti resiko penyakitnya apa. Jadi mulai tekanan darahnya, gula darahnya, kemudian pemeriksaan kolesterol, asam urat itu dilakukan. Berarti mulai remaja sudah bisa dideteksi begitu, Betul, dokter, ya? termasuk juga lingkar perut untuk menentukan adakah obesitas atau tidak karena obesitas juga nanti akan memberikan dampak memperburuk jika ada penyakit yang lain kan. Itu di remaja dilakukan. Kemudian program isi piringku, jadi mengedukasi kembali remaja bagaimana makan dengan benar. Jadi isi piringku remaja ini pola makan yang dianjurkan pada saat mereka tumbuh di remaja.
termasuk tadi minum FE untuk remaja putri dan tentunya aktivitas fisik. Jadi kita juga kampanye aktivitas fisik untuk remaja karena generasinya sekarang kan masih generasi mager ya, dimana kita merubah generasi mager menjadi generasi seger. Yang sebelumnya males gerak menjadi senang gerak. Nah itu yang kita lagi gaungkan, jargon mager menjadi seger. Jadi generasi seger ya. Oh, iya dong. Baik. Oke. Berarti ini kan sudah mulai gencar-gencarnya untuk terus bersosialisasi di tingkat remaja ya. Oke. Baik, untuk yang masyarakat remaja di Kota Batu sendiri, ini apakah mereka aktif ke posyandu untuk yang remaja? Tidak semuanya, karena anak-anak ini pada jam-jam ini kan ada yang di sekolah, ada yang kegiatannya lain ya. Jadi memang posyandu remaja ini setiap wilayah beda-beda. Jadi mereka ada yang kegiatannya pastinya sore ya, karena mereka aktivitas di sekolah. Jadi dan masih belum semuanya akses ke posyandu remaja. Ini yang kemudian kita masuk ke sekolah. Jadi bersama Dinas Pendidikan berkolaborasi supaya anak-anak ini juga bisa dilakukan screening atau edukasi kesehatan seperti di posyandu. Kalau di sekolah biasanya tiap berapa bulan sekali? Ya kalau ideal kan pemeriksaan 3 bulan sekali ya. Jadi kalau untuk screening yang lengkap itu dilakukan di awal tahun saja, tetapi kemudian screening rutin ini bisa melalui sekolah, tergantung nanti situasi kondisinya seperti apa. Berarti nanti ini awal tahun ini 2024 ini ada screening lengkap berarti ya? Ya biasanya screening untuk murid baru, jadi setiap tahun ajaran. Untuk yang murid baru saja ya ini? Iya, sedangkan yang lainnya itu secara berkala saja. Kalau edukasinya secara rutin, karena ada kader juga di sekolah. Oke, berarti di sekolah ada kader itu gurunya sendiri atau gimana? Ada guru, ada murid. Jadi ada, kalau di SD mungkin kita kenal dokter kecil ya, dokter kecil. Terus ada kader kesehatan juga, itu yang kita titipkan pesan-pesan kesehatan buat teman-teman. Berarti peran dokter kecil untuk kader itu apa di sekolah itu? Iya, selain melakukan edukasi, bisa penyuluhan pada saat kesempatan-kesempatan tertentu. Dia juga bisa karena mendapatkan pelatihan ya, memberikan pertolongan pertama jika ada temannya yang sakit atau pingsan atau kecelakaan kecil. Bisa juga untuk menyampaikan, oh ini harus aksesnya ke puskesmas, akses dokter. Nah, mereka punya akses. Oke. Berarti kalau apa itu seperti UKS gitu ya? UKS di masing-masing sekolah itu berarti bisa kayak periksa screening gitu bisa berarti? Atau gimana Pak? Iya, kalau di UKS memang lebih banyak kegiatannya untuk kedaruratan yang sederhana ya. Kalau untuk screening memang belum karena bahan dan alatnya itu kan tersendiri. Tapi kalau untuk tensimeter, ngecek tekanan darah bisa atau temperatur ya, cek untuk suhu tubuh. Oke, ini untuk di usia remaja yang dia bisa mulai ketahuan ada gula, ada obesitas, itu mulai usia berapa ini? Remaja usia berapa? Kalau remaja kan kita batasi mulai 14 tahun ya, sudah kategori remaja ya, maka ini sudah bisa dilakukan screening. Sehingga kalau ada kecenderungan ke sana, itu sudah bisa diantisipasi supaya tidak bisa jatuh. Berarti mulai remaja 14 tahun ya. Baik. Tapi ini untuk tempat posyandunya masih sama ya, ini ya dokter ya? Tergantung masing-masing desa, mereka punya tempat masing-masing. Ada yang di balai RW, ada yang di rumah penduduk, ada yang di tempat tertentu gitu, senyaman mereka. Karena posyandu ini kan lebih pada upaya kesehatan yang berbasis masyarakat, jadi punya masyarakat. Oke, nah ngomong-ngomong masih tentang remaja ya dokter ya, untuk remaja apakah punya ada vaksin juga nih kayak kita kan kemarin kan dibagikan untuk vaksin hingga booster kedua. Itu berlaku juga untuk remaja atau bagaimana? Iya, di remaja kita juga melakukan untuk vaksin COVID ya. Sementara kalau yang sekarang yang untuk tambahan kita sudah jalan tahun kedua ini vaksin untuk HPV ya. HPV ya. Ini untuk kelas 5 dan kelas 6 SD, perempuan aja ya. Jadi 2 kali dosis. Ini biasanya dilakukan setiap berapa bulan sekali? Setiap tahun, setahun sekali ya. Kelas 5 dan kemudian diulang di kelas 6. Untuk yang perempuan. Untuk perempuan yang laki-laki nggak kebagian lagi nih. Karena ini untuk leher rahim dan laki-laki tidak punya leher rahim. Baik, dokter ini mau ada yang lewat ya, ditahan dulu dokter.
tetap dalam program Acara Ngobras. Udah jeda, jangan kemana-mana pemirsa. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di program Ngobras Ngobrol Santai. Kita menginjak di sesi yang ketiga pemirsa ya. Saya masih bersama dengan Dr. Kartika Trisulandari, Dinas Kesehatan Kota Batu selaku kepala ya pemirsa. Baik, saya mau bertanya lagi ini ya, dokter. Baik, saya mau bertanya mengenai posyandu, efektifnya begitu dokter ya. Nah, di tingkat RT dan RW ini kan ada yang namanya posyandu. Nah, untuk posyandu sendiri apakah ini efektif nih? Pendampingan pengetahuan tentang kesehatan di ruang tersebut efektif nggak? Iya, pastinya ya, karena posyandu itu sejak awal dikonsep memang mendekatkan akses kesehatan ke masyarakat. Kenapa levelnya ada di RW, jadi paling dekat. Jadi ketika masyarakat bisa mengakses baik informasi, kemudian layanan kesehatan dasar ada di situ, ini tentunya akan membuat nyaman masyarakat, yang itu ketika masyarakat sudah bisa akses, tentunya kebutuhan akan layanan kesehatannya bisa terpenuhi ya. Jadi saya rasa bukan hanya kebutuhan itu kan bukan hanya dikasih obat ya, tapi kebutuhan informasi mungkin yang terkini, kemudian juga edukasi-edukasi terkait perilaku hidup sehat yang lain itu bisa didapatkan di posyandu, termasuk masalah gizi ya. Berarti tergolong efektif begitu ya? Ya. Lalu untuk di Puskesmas sendiri juga biasanya juga ada pendampingan pengetahuan tentang kesehatan juga ya dokter ya? Ya, kalau di Puskesmas itu kita ada pelayanan dalam gedung dan luar gedung ya. Oke, jadi kayak kalau di dalam gedung tentunya kita pelayanan di poli-poli ya, ada poli gigi, poli umum, poli lansia, KIA, ada juga pelayanan-pelayanan vaksinasi gitu kan. Kita juga ada pelayanan informasi seperti edukasi tadi. Jadi di dalam gedung juga dilakukan penyuluhan pada saat pasien mengantri di loket, pada saat mengantri di obat kita lakukan. Nah, pelayanan luar gedung salah satunya adalah kegiatan di posyandu atau kunjungan rumah atau juga kunjungan ke sekolah. Jadi edukasi yang dilakukan Puskesmas ini bukan hanya di dalam gedung tapi juga di luar gedung. Kalau untuk kunjungan yang di rumah biasanya ini untuk tentang apa dokter misalnya? Kunjungan rumah bisa ibu baru bersalin dikunjungi. Kemudian tadi lansia dengan permasalahan yang khusus, bisa juga pada saat pasien dengan penyakit-penyakit yang masuk terminal ya, misalnya dalam sakitnya sudah tidak bisa diobati, disembuhkan secara medis, maka ini juga dikunjungi untuk mengedukasi juga keluarga, bagaimana perawatan harian, seperti itu. Nah ini untuk yang kunjungan ibu baru bersalin ini berarti apakah dia itu khusus bagi ibu-ibu yang ketika itu kebetulan bersalinnya di lokasi kesehatan itu atau gimana? Enggak, yang di dalam wilayah. Jadi misalnya di satu wilayah Puskesmas itu ada 5 ibu bersalin gitu ya, dia melahirkan di rumah sakit A, bidan B. Ini nggak masalah, ketika dia pulang maka ini akan harus dikunjungi oleh bidan desanya. Karena untuk memastikan di ibu tidak ada komplikasi, tidak ada perdarahan, bisa memberikan ASI-nya dengan baik, bayinya juga dalam kondisi sehat. Biasanya ini untuk kunjungannya berapa bulan sekali nih untuk yang ibu baru bersalin? Untuk ibu nifas atau ibu baru bersalin itu minimal dikunjungi 2 kali. Oke. Biasanya sambil ketika kunjungan sambil diberi vitamin begitu ya? Ya biasanya pasti dilakukan pemeriksaan dan diberikan edukasi. Kalau vitamin menyesuaikan saja apakah dibutuhkan atau tidak. Termasuk suplemen untuk ibu menyusui juga apakah diperlukan atau tidak. Baik. Kira-kira ini dokter ya, ini untuk animo masyarakat ini ya. Seberapa banyak sih dokter animo masyarakat ketika ada pendampingan pengetahuan tentang kesehatan di wilayah mereka itu? Ya pastinya masyarakat luar biasa ya untuk peran sertanya. Dan sekali lagi bahwa edukasi kesehatan itu tidak hanya dilakukan oleh petugas kesehatan. Nah ini yang terpenting untuk menjadi catatan kita, artinya semua pihak bisa memberikan edukasi kesehatan. Semakin banyak masyarakat yang bisa menyampaikan informasi kesehatan dengan baik, tentunya masyarakat akan teredukasi dengan baik dan pendampingnya jadi lebih banyak. Misal gitu ya, di satu desa, oh ada ini anak-anak mahasiswa, ada mungkin pekerja di mana yang dia juga
peduli terhadap kesehatan, dia bisa melakukan browsing atau seperti tadi kader yang kita lakukan pelatihan. Nah, ini yang semuanya bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi ini akan membuat animo ataupun peran sertanya menjadi jauh lebih tinggi. Berarti di sini maksudnya juga masyarakat yang di wilayah itu juga harus lebih aktif. Betul, ya, betul. Oke, ini saya mau tanya lagi dokter ini ya, bahwa kadang kan juga kita kan ada juga masyarakat yang dimana dia itu bukan masyarakat asli wilayah tersebut. Nah, biasanya kalau kita ke puskesmas kan pasti kita menunjukkan KTP untuk kita memeriksakan kesehatan kita begitu ya. Itu kan tadi termasuk dalam pelayanan begitu ya. Nah, apakah nantinya itu akan biasanya dikenakan seperti kayak biaya sendiri jika dia KTP bukan wilayah situ? Iya, karena kita punya perdanya juga ya, perda tarif. Jadi ketika dia di luar wilayah Kota Batu, ID yang digunakan, berarti artinya tidak ada jaminan kesehatannya di sini. Kalau yang berKTP Batu kan insya Allah semua punya jaminan kesehatan ya, jadi free bisa menggunakan akses layanan yang ada di Kota Batu. Tapi kalau tidak punya jaminan kesehatan atau ID card-nya bukan Batu, ada perdanya tersendiri layanannya apa. Jadi sudah ada aturannya, misalnya cabut gigi berapa, suntik KB berapa, atau misalnya jahit luka seperti apa, ada semuanya perda. Berarti memang itu kan sudah ada perdanya sendiri Ya, begitu, ada aturan. Sudah ada aturannya sendiri begitu. Oke. Ini sudah cukup banyak ya yang kita bahas hari ini dokter ya, panjang dan lebar sekali. Ini mulai dari kunjungan-kunjungan dan lain sebagainya ini ya. Baik, ini yang kita juga ingin tahu dokter ini ya, kan sebetulnya juga ternyata itu masih banyak sekali ini masyarakat kita yang belum memiliki jaminan kesehatan gitu. Jadi kan mungkin juga ia berasal dari daerah luar, namun ketika itu misalnya dia berobat gitu, dia ingin mendapatkan layanan yang maksimal dari tempat kesehatan itu. Nah, bagaimana nih caranya dari tempat kesehatan itu untuk memaksimalkan yang ada begitu? Ya, prinsip alhamdulillah kalau di Kota Batu kita sudah mencapai universal health coverage, artinya hampir seluruh masyarakat Kota Batu sudah memiliki jaminan kesehatan. Tapi bagaimana yang tidak punya, ya tentunya dia harus mengeluarkan uang sendiri ya. Nah, ini duit pribadi, dan yang bisa dilakukan memang layanan kita semuanya ada standar operating prosedurnya ya. Jadi semua dilakukan sesuai SOP sehingga berkualitas. Terkait pembiayaan disesuaikan dengan aturan tadi. Maka memang sebaiknya semuanya memiliki jaminan kesehatan. Nah, ini kan yang repot ini kalau bukan berKTP Batu, karena tidak bisa di cover di Kota Batu. Tapi untuk yang berdasarkan pemantauan dari Dinas Kesehatan ini, untuk yang para pasien-pasien yang berobat di tempat-tempat kesehatan di Kota Batu sendiri ini yang nggak berKTP Batu, kira-kira berapa banyak sih dokter? Nggak terlalu banyak ya. Paling sekitar 20%, nggak terlalu banyak. 20% masyarakat Batu berarti ya dokter ya. Betul. Oke, kita telah berbincang mengenai animo ini ya dokter. Sekarang saya mau bertanya tentang perbedaan penerimaan masyarakat saat ada penyuluhan kesehatan, pendampingan di desa dan di kota. Itu penerimaan masyarakat itu ada beda nggak sih dokter? Ya, pastinya beda ya, karena masyarakat kita sangat kompleks. Jadi baik dari pendidikan, sosial ekonomi, culture-nya juga ya, kebiasaan, kemudian ini juga berpengaruh terhadap penerimaan. Jadi sebagai terutama juga mungkin di masyarakat kategori perkotaan dan perdesaan ya, tentunya punya karakteristik yang berbeda. Cuma kalau di Batu ini, karena kebetulan kita ini kota tapi culture-nya juga masih desa, hampir semua sih mirip-mirip saja ya. Nah, terkait penerimaan ini tentunya tadi yang saya sampaikan bergantung banget dengan status sosial, kemudian pendidikan, ini juga sangat berpengaruh dalam penerimaan.
Ada yang cepat menerima dan kemudian mengimplementasikan, ada juga yang nggak paham, bahkan ada juga yang menolak. Jadi pasti Ada yang beda-beda. sampai menolak begitu ya, Dokter? Ya, Kenapa misalnya ya? contoh vaksinasi gitu Oh, kan. oke. Ketika kita sampaikan betapa pentingnya vaksinasi untuk perlindungan ini, ya ada yang menolak dengan alasan berbagai macam. Ada yang mengkaitkan halal haram, ada yang mengkaitkan terkait resiko, kan Oke. seperti itu. Baik. Ada juga yang nggak ada alasan, nggak mau pokoknya. Nah, ketika akhirnya pihak kesehatan mendapat penolakan dari masyarakat tersebut, bagaimana sih caranya pihak kesehatan ini meyakinkan kepada masyarakat yang tadinya menolak untuk mau menerima ini? Cara meyakinkannya bagaimana? Ya, tentu sekali lagi tidak bisa sendiri. Kita lihat alasannya apa. Ketika yang dipakai alasan agama, tentunya kita pendekatan dengan tokoh agama. Oke. Ketika itu dengan alasan yang lain, mungkin karena ini terkait institusi pendidikan, kita bekerja sama dengan institusi pendidikan. Seperti itu, untuk bersama-sama meyakinkan. Kalau dengan alasan agama biasanya apa ini yang Ya terkait halal haram aja. Saya nggak mau Oke. karena takut bahannya ini atau ini. Nah, seperti itu. Oke. Ngomong-ngomong tentang vaksin ini, Dokter ya. Ini untuk vaksin sekarang yang vaksin terakhir apa? Booster 3 ya? Booster kedua, Booster kedua. Ini gratis ya, Dokter ya? semua gratis. Ini untuk warga Kota Batu saja atau gimana dengan yang Ya, memang dikhususkan Batu, tapi tidak menutup kemungkinan jika ada masyarakat luar yang memang bisa akses, ya silakan saja selama masih berKTP Republik Indonesia. Ya. vaksin jangan lupa ya. Oke. Ini ditahan dulu, mau ada yang lewat ternyata ini, Dokter. Tetap dalam program Acara Ngobras. Usai jeda, jangan kemana-mana pemirsa. Iya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ngobras Bersantai. Kita menginjak di segmen keempat pemirsa. Baik dokter, saya ingin bertanya mengenai bagaimana sih cara Dinas Kesehatan ini melakukan percepatan. Maksudnya ini mungkin ada sebuah aplikasi yang dimana aplikasi ini ingin terhubung dengan masyarakat, dengan pihak kesehatan apabila ada informasi-informasi tertentu begitu dari Dinas Kesehatan agar lebih cepat begitu. Ya, kalau untuk aplikasi khusus kita belum ada, tapi kita memanfaatkan semua media sosial, semua jejaring yang ada. Jadi baik grup-grup itu kan lebih efektif ya di grup-grup seperti itu. Nah kita juga sebagian karena di Kota Batu juga ada di Kominfo ada aplikasi yang Smart Warga itu ya untuk Smart City-nya Smart Kota City, ya. Batu. Ini juga ada sebagian informasi di sana, tapi memang tidak yang khusus untuk kesehatan atau bisa langsung. Tetapi kita memanfaatkan semua media, baik media sosial maupun juga grup-grup yang ada dan jejaring yang semua kader-kader yang ada untuk mempercepat informasi seperti itu. Untuk mempercepat begitu ya lebih tepatnya ya. Oke. Baik, dokter, saya mau bertanya kembali ini tentang pengalaman dari pihak Dinas Kesehatan Kota Batu ketika pendampingan ini ya, ketika proses pendampingan kepada masyarakat dan juga para kader-kader dan sektor lainnya begitu. Kira-kira ada nggak sih dokter ini pengalaman yang paling berat yang menjadi akhirnya menjadi kendala yang paling besar bagi pihak kesehatan sendiri? Ada nggak sih? Ya kadang mungkin masih sebagian, tapi sekarang sudah berjalannya sudah sangat cukup bagus gitu ya. Tapi masih ada sebagian yang ngerasa ketika permasalahan kesehatan, ya ini masalahnya kesehatan gitu. Nah ini merupakan kendala ketika kita sampaikan bahwa masalah kesehatan ini adalah masalah bersama. Karena sebagian besar permasalahan kesehatan ini ada di hilir, bukan di hulu. Jadi kita terima akibat, contoh gitu ya. Contoh demam berdarah. Demam berdarah ketika itu sakitnya maka kami yang mengobati. Tapi bagaimana cara mencegahnya? Harus semuanya. Kalau tidak pernah melakukan pemberantasan sarang nyamuk, tidak pernah melakukan kegiatan bersih-bersih, ya pasti akan terus jadi ini demam berdarah akan muncul. Nah ini kan kami terima akibat saja. Kalau tidak semua pihak, padahal ini kalau semua bergerak di sini maka tidak akan muncul, ya kan. Contohnya juga ketika misalnya stunting, yang kita ngomongnya stunting di luar masalah kesehatan ya, stunting yang tidak ada masalah kesehatan. Ternyata karena banyak pola asuh. Nah ini kan peran serta semua. Nanti endingnya jadi masalah kesehatan lagi.
gitu ya. Diare contohnya. Oh ternyata perilakunya, oh ternyata lingkungannya nggak bersih. Nah ini yang kadang masih belum semuanya memaknai bahwa masalah kesehatan adalah masalah bersama. Karena kalau sebelum muncul masalah kesehatan, ketika semuanya bisa melakukan bergerak di hulu, ini akan bisa diminimalkan. Nah itu sebenarnya yang masih menjadi kendala ketika kita harus menyampaikan kembali. Yuk bahwa masalah kesehatan ini harus bareng-bareng. Kalau nggak bergerak bareng, kita akan repot ngobatin terus. Mencegahnya kapan? Gitu. Biasanya ini yang paling apa itu belum bisa menerima ini dari sektor apa biasanya ini dokter? Kalau boleh tahu ini saya. Iya, Pemirsa mungkin tahu. sebagian besar cara berpikir ya ketika itu tadi saya bilang demam berdarah, yuk kesehatan dong diobatin. Ya gimana caranya menyiapkan obat? Belum lagi berpikir bagaimana sih supaya tidak banyak demam berdarah. Oh jangan ada nyamuknya. Kalau nggak ada nyamuknya, ya jangan ada sarangnya. Kan semudah itu sebenarnya. Tapi hampir semua masih punya pemikiran seperti itu. Jadi tantangannya masih di sana ya. Gimana kita memang mencegah itu tidak terlihat. Beda dengan mengobati. Iya, kalau betul. misalnya kita membeli obat demam berdarah gitu, terlihat gitu ya misalnya. Oh, ini orangnya sembuh gitu. Sementara kalau mencegah ini belum tentu terlihat, tapi hasilnya kan kita lihat jangka panjang. Padahal harusnya duit besarnya atau alokasi penganggarannya mestinya ada di pencegahan. Karena kalau kita kuat Gitu di ya, pencegahan, promotif, preventif, endingnya sehat. Ketika kita banyak melakukan di pengobatan, endingnya ya banyak yang meninggal juga, apalagi kalau penyakit-penyakit yang parah ya. Nah ini kan yang pola berpikir ini yang kepingin kita semua, mindsetnya semua mau dipromotif preventif. Memang tidak terlihat saat ini, mungkin akan terlihat seperti saat ini kita ngomong remaja, hasilnya mana? Ya nanti ketika dia sudah jadi ibu baru terlihat gitu. Mungkin akan terlihat 10 tahun lagi, 12 tahun lagi baru terlihat. Kan hasilnya juga tidak instan begitu saja dokter ya. Nah ini yang kadang masih belum bisa dipahami. Belum bisa dipahami begitu ya. Oke. Baik dokter, berarti ini dikatakan ini lebih baik mencegah atau mengobati sebetulnya? Ya harus mencegah. Tadi yang saya contohkan, kalau misalnya sekarang kalau kita bicara biaya pengobatan gitu ya, lebih banyak orang berobat karena hipertensi, stroke, diabetes. Coba itu kalau beli obat berapa banyak? Tergantung Endingnya nanti apa? Endingnya pasti ya kalau nggak buruk kondisinya ya meninggal nanti. Oke. Tapi kalau kita investnya di kesehatan, di promotif preventif, mulai sekarang remajanya benar-benar ini gizinya diperhatikan, ke depan ya pasti sehat insya Allah gitu kan. Nah kualitasnya jadi pasti bisa diunggulkan. Luar biasa ya. Jadi ini ternyata yang masih menjadi kendala yang luar biasa dari dinas kesehatan adalah belum bisa diterimanya oleh sebagian orang masyarakat begitu ya untuk hal itu ya. Berarti kebanyakan mindsetnya masih mengobati begitu ya, dokter ya. betul. Itu yang hingga tahun ini menjelang akhir tahun ini yang masih menjadi kendala terberat ya. Ya Dokter. masih muncul seperti itu. Ya udah diobatin aja misalnya gitu. Kenapa nggak pengen tahu gimana kita bisa mencegah gitu kan? Jadi lebih baik lagi. Tapi targetnya nanti tahun 2024 ini seperti apa sih dokter ini nantinya? Ya tentunya karena kita juga punya indikator ya untuk kinerja kita. Salah satunya adalah standar pelayanan minimal ya. Kita punya standar pelayanan minimal yang di program-program itu angkanya harus semakin baik, targetnya harus semakin tinggi gitu ya. Artinya cakupan akses masyarakat sektor kesehatan menjadi lebih luas. Akses kita inginkan adalah banyak yang akses terkait promotif preventif, konsultasi-konsultasi, screening-screening, bukan lebih banyak mengobatinya gitu. Jadi akses itu bukan hanya saya sakit itu maka akses. Iya. Tanya, oh saya pengen nanti ini saya pengen gula darah saya tetap terkendali, bagaimana pola makan saya supaya saya bisa hidup baik. Nah itu adalah yang kita inginkan ke depan lebih banyak yang seperti itu. Oke, untuk promotif preventif sendiri apakah menurut dokter kali ini tahun ini apakah sudah maksimal? Ya, kalau maksimal pastinya belum ya. Kenapa itu kita tetap harus tingkatkan. Tapi kita memang menuju ke sana, maksimal dan optimal tentunya. Oke, ya. maksimal optimal. Iya. Luar biasa ya.
Berarti ini masih menjadi PR juga bagi dinas ya untuk menuju promotif dan preventif ini ya, Yang dokter-dokter lebih ya. dominannya promotif preventif. Tapi berarti ini sudah menjadi tren di Batu ya ini ya untuk di klinik kesehatan ya. Iya. Berarti juga sangat dikencarkan sekali di sektor-sektor desa, kelurahan, RT RW ya. ini untuk Semua sektor, juga di pendidikan ya, perkantoran. Kalau di institusi pendidikan bagaimana menerimanya dengan adanya promotif preventif dari Ya, dinas kesehatan? tentunya kalau di dinas pendidikan dalam mitra kita yang sangat ini ya intens ya, karena sebagian besar sasaran kita ada di lingkungan sekolah ya. Salah satunya memang seperti kemarin ketika kita luncurkan aksi bergiziku, sekolah pihak dinas pendidikan memberikan surat edaran hari bekal. Jadi setiap minggu itu ada satu hari yang dipakai hari bekal. Jadi anak-anak harus membawa bekal yang sehat. Ini kan termasuk pembudayaan makan sehat itu tadi ya. Setiap seminggu sekali ya dokter ya? Ya minimal seminggu sekali. Ini masih berjalan hingga saat ini? Ya ini juga program baru kita gitu, karena sebagian besar siswa-siswi SMP SMA kan sudah nggak mau bawa bekal. Kalau TK SD bekal gitu, jadi lebih bisa ditata ya untuk makannya. Nah ini yang kita promosikan kembali yang di remaja. Oke, ini maksudnya kalau misalnya iya betul dia bawa bekal, ini bekalnya dia beli langsung di kotak. Tapi kan namanya tetap bekal kan dokter? Ya, tapi paling tidak ketika kita sampaikan bekal tentunya bekal sesuai isi piringku ya, karbohidrat, protein nabati hewani, buah sayur harus ada dalam komponen itu. Kalau perkara beli dan tidak beli ya itu beda lagi ya. Iya kan maksudnya kan sesuai isi piring itu, tapi kan isi piringnya kan hasil dari beli gitu kan. Atau memang harusnya dari rumah yang masakan dari ibu atau seperti gimana? itu ya, karena ya sekali lagi bukan hanya sekedar makannya, tapi ketika ada bonding, mamahnya, bundanya, ibunya yang menyiapkan, anak akan lebih semangat juga makan gitu ya. Jadi bekalnya dari rumah ya, adik-adik ya. Baik, dokter ini tidak terasa bentar lagi menjelang ini ya akhir acara ya. Baik, ini yang menjadi harapan pemerintah ini dokter tentang pendampingan pengetahuan kesehatan masyarakat ini seperti apa dokter? Iya, untuk pendampingan pengetahuan ya tentunya kita harus sekali lagi Dinas Kesehatan melakukan strateginya dengan berjejaring banyak pihak. Karena sekali lagi untuk edukasi tidak bisa hanya dilakukan satu kali tayang gitu ya, jadi harus terus menerus diulang. Maka jejaring yang kuat ini yang mampu bisa melakukan. Dan sekali lagi memang kita punya jargon nih Mbak, ketika kita mau sehat maka harus dimulai dari saya. Dari sehat dimulai dari saya. Bangun tidur udah mikir saya mau apa ya, minumnya pagi ini air putih deh, aktivitas fisik deh, masaknya apa, mulai dari saya. Oke, luar biasa ya. Dokter tadi ini nampaknya pemirsa Dharma TV ada yang baru bergabung. Ini boleh diinformasikan lagi untuk jargonnya tadi gimana? Dokter, sampaikan dong jargonnya gimana biar masyarakat lebih paham. Ya, kita harus sama-sama membudayakan ini. Sehat dimulai dari saya. Harus dari saya. Luar biasa, sehat dimulai dari saya, pemirsa ya. Baik, pemirsa dan juga dokter, ini tidak terasa sudah di penghujung acara dan di penutupan. Terima kasih dokter. Sama-sama Mbak Anti. Semoga sehat selalu dan semua program dapat terrealisasi dengan baik. Amin. Ya. Dan pemirsa Dharma TV, usai sudah perjumpaan kita pada kali ini, saya Anti dan kerabat kru yang bertugas mengucapkan mohon pamit. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.